Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyandika Priyatna, Sarjana Komputer dan Magister Komputer. Saya adalah salah satu dosen sekolah tinggi, keguruan dan ilmu pendidikan Al-Maksum dan merupakan dosen tetap program studi pendidikan teknik informatika. Latar belakang pendidikan saya mendapatkan gelar sarjana di Universitas Sumatera Utara tahun 2015, program studi ilmu komputer. Selanjutnya, saya mendapat gelar pasca sarjana di Universitas Sumatera Utara tahun 2020, program studi teknik informatika. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma atau disebut PDD UKTPT. Adapun PDD UKTPT ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen 2024. Kewajiban dosen adalah menjalani Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang menjadi bidang kajian saya, yaitu algoritma dan pemrograman. Pada PDD UKTPT, ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu algoritma dan pemrograman. Yang mana mata kuliah algoritma dan pemrograman di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum merupakan mata penguliahan pemrograman di jurusan Pendidikan Teknik Informatika di semester 2 dengan bobot 3 SKS atau setara dengan 135 menit. Capaian pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan pemrograman, mahasiswa dapat menggunakan pilar konsep algoritma dalam menganalisis masalah dan mengaplikasikannya pada pemrograman, menganalisis permasalahan yang dihadapi secara kritis, serta mampu merancang solusi dengan menerapkan metode dan alat yang tepat untuk menghasilkan solusi sistem yang andal berdasarkan eksperimen baku dengan memperhatikan aspek kebutuhan teknis. Deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman tentang konsep dan logika berpikir komputer, cara perancangan dan analisis masalah yang kemudian dipecahkan dengan menggunakan komputer, menggunakan algoritma dan pemrograman secara terstruktur. Adapun bahan kajian materi pembelajaran yaitu yang pertama adalah berbicara pendahuluan algoritma, kedua dasar algoritma, ketiga pendekatan pemrograman secara modular, keempat sorting and searching, dan yang kelima adalah algoritma greedy, keenam algoritma divide and conquer, ketujuh pemrograman secara dinamis, kedelapan algoritma paralel, dan 9 kompleksitas algoritma. Adapun pustaka yang menjadi referensi saya adalah yang pertama NMS Graph Algorithm Computer Science Press Inc. Yang kedua adalah CRUD-GE Fundamental Algorithms Edition Ashley. Dan yang ketiga adalah Labuda Key Structure Programming Concept McGraw-Hill. Dan yang keempat adalah Parsons CV Instructional to Algorithms in Pascal. Kelima, Queen MG Designing Efficient Algorithm for Parallel Computer McGraw-Hill. Dan sistem pelajaran yang saya gunakan adalah 2, yaitu Hybrid Blended Learning, di mana media pendukung dalam pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp Group, Telegram, Google Meet, dan Google Classroom. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, praktikum, diskusi kelompok, dan kuis. Untuk metode ceramah, saya gunakan bertujuan agar mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dan diharapkan terjadi interaksi personal antara dosen dan mahasiswa di saat penyajian materi.
Kemudian, metode diskusi kelompok yang saya gunakan bertujuan agar mahasiswa dapat memecahkan suatu permasalahan dengan berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Diskusi kelompok ini dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat lebih aktif bertukar pikiran dan menyampaikan ide-ide kreatif yang logis dan dapat saling menghargai pendapat-pendapat orang lain. Selanjutnya, metode praktek yang saya gunakan agar mahasiswa bisa melakukan uji coba secara langsung agar mahasiswa lebih mudah dan cepat dalam memahami materi, algoritma, dan pemrograman. Metode terakhir yang saya gunakan yaitu metode quiz, yang mana metode ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Metode quiz juga merupakan sebuah alternatif yang dapat kita gunakan untuk memberikan suatu penilaian terhadap mahasiswa. Kemudian, untuk membantu saya dalam pemaparan atau penyampaian materi, saya mempersiapkan bahan ajar berupa PowerPoint, buku ajar yang sesuai dengan RPS. Sedangkan untuk sistem penilaian mahasiswa, saya menilai berdasarkan 10% keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran, 20% tugas, 10% kuis, 30% UTS, dan 30% UAS. Berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, baik. Baik, selamat siang teman-teman dari program studi pendidikan teknik informatika komputer 2A. Baik, sehari ini kita akan mulai dengan mata kuliah yang kemarin menjadi pertemuan kemarin yang berbicara tentang yang namanya algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya analisa algoritma. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya saya memperkenalkan sedikit tentang yang namanya algoritma. Sebelumnya saya akan ulang ya, kembali kepada teman-teman dan kepada kakak dan abangnya, kita akan mulai yang maksud dengan algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dan terstruktur, dan langkah-langkah itu harus menghasilkan result atau menghasilkan sebuah komputer atau input atau output yang hasilnya adalah run atau berjalan. Itu yang maksud disebutkan dalam sebuah algoritma. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya analisa algoritma. Baik. Sebelumnya, saya akan bicara tentang yang namanya deskripsi dari algoritma tersebut. Maksud deskripsi ini adalah berbicara tentang mata kuliah ini, strategi dan ditujukan untuk apa. Jadi gini teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Algoritma adalah berbicara tentang berpikir secara logis. Logis artinya berpikir secara benar. Maksud dari logis itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa menjumlahkan angka dari 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu juga algoritma juga bisa menjumlahkan seperti itu. Jadi adanya algoritma adalah untuk mempermudah kita berpikir atau multiple thinking atau berpikir secara kreatif dan bisa memecahkan masalah. Dan fungsi dari algoritma adalah gunanya adalah untuk membantu input dan output dalam sebuah komputer. Itu maksud dari algoritma. Jadi sedikit pemahamannya lebih jelas adalah teman-teman harus bisa menganalisa atau mengerti penggunaan dari algoritma ini seperti apa. Makna yang paling penting adalah teman-teman harus bisa menguasai dari yang namanya algoritma seperti apa. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Kira-kira? Ada? Ada misalnya Bang Aditya atau Kak Sari atau Kak Widya atau Kak Rusma Naila yang ingin mau ditanyakan atau ingin yang disampaikan kira-kira? Ada? Silakan. Boleh? Nggak apa-apa. Misalnya kita berbicara tentang algoritma seperti apa, makna dari algoritma seperti apa, kita bisa jelaskan itu seperti apa. Silakan, ada? Sebelum kita lanjut? Lanjut, Pak. Baik, cukup kira-kira teman-teman semua? Cukup ya? Pak. Baik, selanjutnya saya akan lanjut berbicara tentang mata kuliah ini, berbicara tentang yang namanya efisiensi, tahu efisien ya? Gini ya, beda efisien, beda yang namanya efektif. Kalau efisien tepat guna, kalau misalnya efektif, apa? Ada yang boleh tahu? Bisa bantu teman-teman?
Efektif, efisien. Ya, efektif dan efisien itu berbeda. Jadi kalau misalnya efisien, dia pasti tepat guna. Kalau efektif apa? Langkah-langkah yang dia dapat bisa menyelesaikan masalah. Itu yang dimasukkan dengan efektif. Jadi ada dua ya perbedaannya antara efisien dengan efektif. Berbeda dia. Oke? Jadi guna dari algoritma ini adalah tepat guna. Artinya tepat guna gini teman-teman. Teman-teman datang ke kampus, misalnya pukul 7.15, sampainya adalah 7.30. Berarti teman-teman on time. Sedangkan masuk adalah pukul 8. Artinya teman-teman datang ke kampus itu tepat guna dan tepat waktu. Itu maksudnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan masuk ke next page ya, teman-teman yang izin ya. Baik, dari standar kompetensi, maksud dari algoritma ini adalah mata kuliah ini mengenali dan bisa menganalisa dan memilih dari desain dari algoritma itu seperti apa. Ini teman-teman. Nanti nantinya teman-teman akan banyak berbicara tentang belajar algoritma seperti apa. Yang misalnya algoritma Knut-Morris Pet, algoritma string matching, algoritma pencarian, algoritma search engine, banyak tuh. Jadi gini, sebelum teman-teman mengenal algoritma sejarah jauh, teman-teman harus bisa menganalisa algoritma apa yang teman-teman perlukan. Harus bisa. Terus teman-teman harus bisa menganalisa algoritma apa yang teman-teman perlukan. Misalnya sebagai contoh, teman-teman butuh algoritma pencarian untuk menghitung yang namanya jarak. Berarti algoritma yang digunakan adalah algoritma untuk menghitung pencarian jarak. Bukan algoritma untuk menghitung nilai mundur dari suatu waktu. Jadi bicaranya adalah efisien, artinya tepat guna. Algoritma seperti apa? Terus, selanjutnya, pada akhir mahasiswa dapat mengembangkan suatu strategi pemecahan masalah yang didesain dan telah dianalisis secara benar. Maksudnya gini, teman-teman. Teman-teman ini adalah rekan-rekan mahasiswa yang bisa menganalisa sesuatu secara benar. Artinya apa? Teman-teman sudah bisa membedakan yang mana baik dan benar. Contoh nih, sebagai contoh. Teman-teman bisa melihat fungsi dari algoritma. Sebagai contoh yang paling luar biasa saat ini adalah Tesla ya. Tesla itu adalah perkembangan dari sebuah algoritma dan perkembangan dari sebuah banyak algoritma di dalam mobil Tesla. Tesla itu bisa mengenal dan mengukur kecepatan jarak, mengukur yang mana yang namanya human atau manusia, dan mengukur yang mana di sekitarnya. Tesla itu bisa seperti itu. Jadi maksud dari Tesla adalah Tesla itu diciptakan untuk yang namanya membantu manusia untuk memecahkan masalah yang selama ini manusia masih ada human error, artinya dalam berkendara, Tesla membantunya sedikitnya bisa yang namanya untuk membantu mengendari apabila manusia itu terkantuk atau misalnya ngantuk dalam waktu perkendaraan. Itu maksudnya. Jadi faktanya adalah algoritma itu jauh lebih baik, jauh lebih berkembang untuk yang namanya perkembangan dari suatu masalah. Oke, baik. Selanjutnya saya lanjutkan ya, izin teman-teman ya. Selanjutnya kita akan tahu bahwa algoritma, saya ulang ya, algoritma itu adalah penemunya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Atau paling terkenal itu kalau misalnya teman-teman lihat ada masjid yang namanya Al-Khawarizmi, itu adalah masjid dari yang dinamakan monumen untuk menemukan yang namanya algoritma. Dia paling terkenal itu membuat yang namanya Al-Jabar Al-Muqawalah. Artinya gini, Al-Jabar, rumus Al-Jabar itu yang diciptakan oleh Bapak Al-Khawarizmi. Dan yang menariknya adalah, menarik sekali adalah bahwa Mark Zuckerberg itu menganggap Al-Khawarizmi adalah seperti the power of God ya, kekuatan dari yang namanya Tuhan. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Kita paham ya teman-teman, yang mohon maaf. Mark Zuckerberg adalah yang namanya penemu Facebook ya. Facebook, dan dia merupakan termasuk orang terkaya di dunia. Mark Zuckerberg menganggap dia terbaik gara-gara apa? Facebook itu menggunakan algoritma. Ya teman-teman mungkin sekarang nggak pernah menggunakan Facebook, itu adalah outdated ya. Artinya itu hanya untuk ibu-ibu dan nenek-nenek ya, yang maksudnya untuk orang yang lanjut usia. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan Instagram, itu juga sama gitu. Ini sebagai contoh ya, simpelnya gini. Pencarian di Instagram itu menggunakan yang namanya algoritma. Misalnya Kak Sari itu mencari SA. Terus ada algoritma selanjutnya RI. Itu adalah pencarian string matching di dalam sebuah algoritma. Jadi penggunaan yang ada di dalam Facebook ataupun Instagram itu udah jadi pure, udah sempurna. Jadi gunanya apa? Untuk mempermudah teman-teman. Contohnya gini. Misalnya Kak Rusma suka kali tentang kajian nih, kajian tentang agama. Yang di like itu tentang kajian tentang agama aja. Berarti apa? Pencarian feed di pencarian Instagramnya itu adalah pencarian tentang agama aja. Tapi kalau misalnya Bang Adit berbicara tentang yang lain. Misalnya dia suka tentang mobil atau motor gitu. Berarti pencarian yang ada di Bang Adit itu ya adalah berbicara tentang mobil dan motor. Artinya cuma itu doang. Tidak ada pencarian lain yang lebih signifikan. Itu dia maksudnya. Artinya semua feed yang ada di dalam Instagram itu juga berbicara tentang algoritma. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Izin teman-teman. Terus definisi dari algoritma
kita berbicara tentang langkah-langkah yang logis. Jadi kita berbicara tadi logis ya. Logis itu adalah berpikir bagaimana kemampuan berpikir multiple thinking. Benar sekali. Terima kasih Kak Syari. Jadi berpikir multiple thinking atau berpikir secara kemampuan untuk menentukan sesuatu. Itu logis. Jadi ada dua nih pemikiran dari logis. Berbicara tentang pikiran. Kedua adalah berbicara tertulis. Gini teman-teman. Ini mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman. Teman-teman yang ada di sini ada beberapa orang. Itu nggak semua pemikirannya sama. Ada yang berbicara tentang misalnya logis menulis sebuah gambar. Ada yang logis mendengarkan sesuatu. Ada yang logis dalam berbicara. Artinya apa? Pemikiran dari setiap algoritma dan algoritma dari teman-teman itu juga berbeda. Maka makna dari definisi algoritmanya juga berbeda. Oke, baik ya, izin ya. Maaf ya, saya langsung lanjut ke next page-nya. Baik, ini adalah berbicara tentang algoritma kehidupan. Algoritma kehidupan itu adalah berbicara bagaimana step by step ya. Kita berbicara tentang langkah-langkah. Gini, simpel teman-teman. Teman-teman selama hidup di sini, di dunia inilah, lebih di dunia ini, yang usia teman-teman masih muda ya, masih 17, masih 14 tahun misalnya, oke, teman-teman akan melewati fase dari masa kandungan sampai teman-teman berjalan, merangkak, dan yang lainnya, itu adalah algoritma. Apa? Langkah step by step gini. Nggak ada teman-teman di sini, siapapun, mau Bang Adit atau siapapun yang ada di sini, langkah-langkahnya langsung bisa langsung jadi orang besar. Nggak ada. Dia harus melewati masa bayi, masa kecil, masa muda, dan masa lanjut usia. Pasti akan seperti itu. Jadi kalau ini adalah berbicara tentang cara, tapi intinya adalah teman-teman pasti memahami bahwa cara yang sebenarnya adalah teman-teman hidup itu adalah berasal dari nol dulu, baru sampai ke titik yang terbaik. Pasti itu. Jadi nggak ada orang yang bisa berbicara misalnya instan, dia berbicara langsung bisa jadi yang terbaik. Itu nggak mungkin. Semuanya pakai step by step, artinya langkah-langkah sesuai dengan alurnya. Maka algoritma juga algoritmanya berbicara dari nol sampai langkah step yang dilakukan. Oke, baik. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya, izin. Kita berbicara tentang ini. Kita berbicara tentang algoritma yang ada di kehidupan kita saat ini ya, teman-teman. Kita berbicara tentang yang namanya NFC ya. Itu adalah fitur yang paling baru saat ini. Jadi itu ada yang di situ kredit card ya, sambar serta kunci. Itu udah nggak asing bagi teman-teman. Karena teman-teman pasti memegang yang namanya kartu debit. Untuk transaksi, pasti teman-teman punya yang ada di sini, kartu debit yang terdiri dari autentifikasi faktor atau misalnya PIN asingnya. Tapi kalau sekarang ada yang luar biasa ya, dari fitur algoritma dalam kehidupan, itu adalah yang disebut sebagai NFC. Jadi cukup teman-teman punya kartu NFC, teman-teman bisa tap saja, teman-teman bisa melakukan transaksi pembayaran. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi adalah, cukup teman-teman menggunakan smartphone teman-teman tinggal tap saja, teman-teman bisa melakukan pembayaran. Tapi di dalam algoritma itu juga ada yang namanya kekurangannya. Misalnya seseorang mengetahui PIN teman-teman, apalagi PIN-nya dari usia muda, itu adalah PIN tanggal lahir. Misalnya Kak Widya, misalnya mohon maaf, PIN-nya misalnya 1111. Itu kan gampang ya untuk misalnya dilihat. Itu artinya apa? Ketika kita berbicara tentang algoritma, berarti kita menyesuaikan dengan pemikiran yang logis. Jangan samakan PIN autentifikasi faktornya sesuai dengan tanggal lahir. Berarti apa? Kita harus rubah passwordnya. Ya, tapi walaupun itu tidak mudah, karena kita susah untuk mengingat ya, teman-teman. Susah untuk mengingat yang namanya angka, jadi kita harap maklum dengan hal itu. Jadi, mungkin itu, outputnya adalah kita menjadi bayi, dan outputnya kita menjadi dewasa. Artinya apa? Setelah dewasa, kita harus melakukan sebuah tindakan yang efektif. Sebagai contoh, teman-teman tamat dari sini, tamat dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum, ingin bekerja. Maksudnya apa? Ingin memberikan yang namanya kemampuan teman-teman yang selama 4 tahun ditransformasikan ke dalam sebuah pekerjaan. Artinya teman-teman berubah memikirkan mindset untuk melakukan pekerjaan apa yang sudah didapat selama ini. Itu maksudnya. Jadi diharapkan adalah teman-teman harus mempunyai aspek yang penting dan mengerti yang namanya algoritma itu seperti apa. Baik, kalau mungkin belum ada pertanyaan, saya lanjut ya teman-teman ya. Terus gini. Kita berbicara tentang notasi di dalam sebuah algoritma. Jadi gini, di dalam algoritma itu ada sebuah notasi. Kalau misalnya teman-teman nggak asing dengan penggunaan yang namanya input, output dalam standar input.output.h. Itu ada yang disebut sebagai notasi. Notasi itu diterjemahkan agar dari si program ke mesin itu mengerti. Artinya apa? Gini, bahasa kita ini dapat berbicara hari ini semua. Cerdas itu adalah manusia dan diterjemahkan ke dalam pemrograman, dan pemrograman mencermahkan dari bahasa mesin. Jadi 3 step itu harus kita lewati agar apa? Ada yang namanya input, ada output, ada yang namanya run atau dalam berjalan. Oke. Baik, saya lanjut ya. Izin ya, kakak sama bangnya ya.
Baik, kita masuk ke dalam sini. Di dalam yang namanya algoritma, itu ada yang namanya fundamental. Arti fundamental itu adalah algoritma itu terdiri dari yang namanya struktur. Baik itu struktur data, terus ada teknik penyusunan, ada penyimpanan data, ada memori seminim mungkin, dan kecepatan eksekusi maksimal. Mungkin gini teman-teman, maaf. Dari yang namanya gambaran yang ada di sini, teman-teman masih kurang paham. Apa yang dimaksud dengan fundamental? Apa yang dimaksud dengan struktur data? Apa yang nampak penyimpan data? Gini teman-teman. Di dalam yang namanya menjalankan sebuah sistem atau menjalankan buatan algoritma, kita membutuhkan yang namanya memori. Makanya update memori itu sangat penting. Sangat penting. Sekarang tidak ada lagi penggunaan yang namanya hard disk. Kenapa? Hard disk sangat bisa dibilang lambat dalam yang namanya merun atau mengcompile dalam suatu program. Maka dibutuhkan yang namanya penyimpanan yang super cepat untuk penyimpanan data yang disebut sebagai super solid drive atau SSD. Makanya mungkin teman-teman semua yang ada di sini beralih sudah laptopnya menggunakan yang namanya SSD atau disebut sebagai super solid drive. Maknanya apa? Dari transformasi kecepatan disknya jauh lebih cepat. Gunanya untuk apa? Untuk yang namanya eksekusi dari dalam sebuah pemrograman itu seperti apa. Eksekusi dari yang namanya run berjalannya seperti apa. Nggak usah jauh-jauh pemikirannya. Kita berbicara tentang algoritma. Nanti teman-teman agak sedikit pusing. Kita berbicara tentang handphone aja. Handphone itu ditentukan yang namanya kecepatan prosesor. Yang kedua adalah A ditambah B. Caranya kayak mana? Misalnya A ditambah B, misalnya 400 ditambah 750. Jadi C adalah hasilnya. Makanya dia bilang write C, tuliskan C, C-nya hasilnya. Saya ulang kembali ya teman-teman ya, saya ulang kembali. Jadi ini kan memang agak sedikit butuh pemahaman ya, karena kita berbicara tentang algoritma ya. Terus kita berbicara tentang yang algorithm sum A, B. Berarti ada bentuk penjumlahan A, B. Benar ya? Oke. Terus ada two integer A and B. Ada dua integer nih. Ada dua bilangan bulat yang dimasukkan, penjumlahan bilangan bulat. Berarti ada apa? Misalnya 450 ditambah 450. Maka write C, tuliskan C. Berarti 400 tambah 450 berarti segitu adalah 900. Itulah yang tadi dijawab sama Bang Hairul Anam berbicara tentang yang namanya pseudocode. Langkah-langkah dalam pemrograman seperti apa. Itulah dia. Jadi kita nggak butuh menjelaskan misalnya integer min, terus misalnya standar input dan output dan yang lainnya nggak perlu. Kalau di pseudocode itu intisarinya saja kita jelaskan, orang pasti ngerti gitu. Orang pasti ngerti. Kalau memang dia mengerti pemrograman. Kalau nggak ngerti ya juga bingung kita untuk mengerjakannya. Oke? Baik ya teman-teman ya. Saya lanjut ya, izin ya. Ini seperti silakan, di Arduino Nano itu Pak. Kayak yang robot itu Pak. Ya. Robot. Ya, maksud abang bukan Arduino Nano Bang. Iya ya Bang. Ya, yang maksudnya itu gini. Ya, Arduino. Nah, jadi Arduino itu kita memasukkan yang namanya itu PVC yang di dalam template yang kita masukkan resistor dan yang lainnya. Tapi kan itu udah jadi tuh Bang. Kita kan cuma tinggal compile dalam bentuk pemrogramannya saja. Kalau sekarang ya, jadi Arduino itu menarik ya teman-teman. Nanti kita akan coba ulik ya. Nanti kita akan masuk mungkin di pertemuan keberapa. Kita akan masuk ke Arduino itu seperti apa. Ini sebagai contoh ya. Yang paling menarik itu ada kemarin penemuan anak semester 4 ya. Penemuan semester 4 adalah ini penemuan yang luar biasa ya. Dia membuat yang namanya NFC. Kartu NFC itu dibuat ke dalam sepeda motor, jadi dia bisa hidup menggunakan kartu doang tanpa menggunakan kunci. Bisa pakai Arduino. Itu yang abang bilang. Itu sama. Iya, Pak. Sama. Jadi pseudocode-nya dimasukkan ke dalam Arduino-nya. Arduino-nya mengenali kartu NFC. NFC-nya itu ditapkan, jadi otomatis sepeda motornya hidup. Itu keren. Itu alhamdulillah wa syukurillah lah. Kita semester 4 sudah ada yang buat seperti itu. Itu mungkin akan dilegalkan. Itulah dia, Bang. Oke, mencari yang namanya dari masalah menjadi sebuah solusi. Makna dari algoritma itu untuk mempermudah teman-teman untuk mencari solusinya seperti apa. Gini teman-teman, nggak ada hidup di dunia ini yang mudah, nggak ada. Pasti ada yang namanya hambatan. Jadi kita butuh algoritma gini. Kita harus butuh algoritma, jangan samakan gara-gara kita berbicara tentang algoritma, terus teman-teman cari hitung nggak? Kan ada algoritma kehidupan ya, benar ya? Ada. Kehidupan sehari-hari. Benar, algoritma kehidupan lah yang teman-teman pakai untuk menemukan masalahnya seperti apa, untuk menemukan solusinya seperti apa. Bukan algoritma 1 tambah 1 2 kali 2, nggak bisa. Jadi algoritmanya itu memang harus dipakai sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan dari Kak Rusma Naila yang mengertikan seperti apa. Boleh ya, izin ya Kak Rusma. Kira-kira cukup Kak Rusma? Sudah Pak, sudah cukup.
Baik, terima kasih Kak Rusma. Baik, teman-teman yang lain ada lagi silakan. Yang mau nanya silakan. Boleh? Boleh, silakan. Kalau misalnya satu atau dua silakan. Kalau tidak ada silakan juga. Boleh, teman-teman, silakan. Boleh? Pak, yang Bapak bilang tadi kayak kayak buat web itu pasti berbayar itu kan Pak? Kayak kita mau buat duluan itu kita harus berbayar dulu kan Pak? Enggak Kak. Jadi gini Kak, dalam pembuatan pemrograman web tidak ada pembayar Kak. Jadi Kakak membuat apapun kalau memang kita yang buat, kita tidak ada berbayar. Tapi kita harus punya kemampuan untuk coding, menghafal codingnya, menghafal sintaksnya, yang mana dibutuhkan gini ya teman-teman. Mohon maaf ya, izin. Gini, di dalam yang namanya pemrograman web, ada 3 item yang teman-teman harus hafal. Yang pertama header, ada body, ada footer. Header itu kepala, misalnya headline. Misalnya gini, telah terjadi kecelakaan, misalnya pesawat 25 orang meninggal. Kan selalu ditaruh headline ya, itu di header namanya. Di header dalam sebuah halaman web. Terus yang ada body. Body itu informasi. Bagian tengah badan kita gini. Body itu sebuah informasi. Misalnya gini, ada promo televisi murah, misalnya harganya cuma 900.000, itu di body. Terus di footer, footer itu kaki, di kakinya. Di kakinya itu mau ditaruh apa? Misalnya di footernya ini sebagai contoh, misalnya copyright dari Tokopedia, informasi tentang misalnya Tokopedia, perusahaannya seperti apa, nomor kontaknya, itu di footer. Itu apa? Hanya orang melihat tertentu. Misalnya kontak center, atau misalnya melihat bagaimana, terus misalnya melihat dari jam berapa buka dari toko tersebut, itu ada di bagian footer. Makanya kalau teman-teman lihat di Tokopedia, ataupun Lazada, atau beli-beli di e-commerce ya, atau Shopee, itu selalu ada 3 part. Ada bagian tengah tuh bagian misalnya bagian paling penting misalnya jualan TV, baju, celana semuanya. Terus bawahnya pasti ada keterangan tentang si Shopee-nya. Pasti ada. Gunanya apa kalau misalnya teman-teman misalnya mengalami gangguan, paketnya nggak sampai-sampai udah 20 tahun misalnya, itu bisa dipakai di situ. Oke ya teman-teman ya. Jadi situ untuk yang tepat dan bahasa pemrograman apa yang bisa digunakan untuk teman-teman. Jadi, ini adalah bahasa pemrograman yang nanti saya akan lanjutkan dan saya akan jelaskan kepada teman-teman. Kira-kira pertemuan ke depannya kita akan membahas apa. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat dalam sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan PDD UK TPT, di mana diharapkan dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan pemrograman, serta dapat menyelesaikan suatu masalah dan mempresentasikan alurnya ke dalam notasi algoritma dan bahasa pemrograman dengan sub pokok bahasa konsep dasar algoritma, struktur dasar, dan representasi algoritma, tipe data, dan serta operator array, matrix, modular, algoritma rekursif, pencarian, dan sorting. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.